Pusat di Makassar, kantor cabang ada di kota di Jalan Neli Sabu. Tempat tinggal kami atau sekretariat kami di situ itu di sini ya di Marisa Selatan, di Komplek Pasar Tua, di muka Koramil. Nah kemudian kita lanjut, tujuan dari yayasan kami yang pertama itu memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung tentang apa itu kanker. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengenal secara dini gejala awal kanker paru-paru, kanker serviks, kanker prostat, dan juga kanker payudara. Nah, Bapak Ibu di sini juga saya akan memberikan solusi cara sehat dan hemat untuk menghindari yang namanya kanker. Nah, kemudian apa kanker ini? Dari Bapak Ibu, kanker ini dia merupakan suatu perubahan sel yang normal menjadi tidak normal. Di mana kanker ini bisa berawal dari yang namanya tumor. Nah, tumor ini sendiri Bapak Ibu ada dua bagian, ada yang namanya tumor jinak dan juga tumor ganas. Nah, Bapak Ibu kalau tumor yang jinak dia pertumbuhannya masih lambat. Tapi kapan tumor jinak ini tetap dibiarkan tidak segera ditangani baik melakukan pengobatan ataupun operasi, tetap dibiarkan maka dikhawatirkan dia akan menjadi ganas. Nah, tumor yang ganas tadi disebut juga dengan kanker. Berawal dari tumor jinak mengarah ke tumor ganas dan berubah nama menjadi kanker. Nah, contoh-contohnya tumor seperti ini dia berupa benjolan, mungkin agak kurang jelas Bapak Ibu ya. Nah, tumor ini dia berupa benjolan ini bisa tumbuh di seluruh tubuhnya kita. Mungkin bisa tumbuh di punggung, di tangan, di kaki, di leher, bahkan juga bisa tumbuh di pundak seperti ini. Nah, tumor juga itu Bapak Ibu dia bisa tumbuh di mata seperti ini. Jadi tumor ini dia berupa benjolan. Jadi juga bisa tumbuh di mata. Beda katarak, beda tumor. Kalau katarak biasanya dia kurang lebih seperti selaput. Tapi kalau dia tumor yang di mata dia tumbuh dia agak kayak biji-biji Bapak Ibu ya, jadi beda. Nah kemudian ini proses pengangkatan tumor dan ini tumor yang sudah berhasil diangkat. Nah kemudian kita kenali dulu Bapak Ibu faktor-faktor apa saja yang bisa memicu terjadinya kanker atau tumor dalam tubuh manusia. Faktor pertama di sini ada genetik ataupun keturunan. Jadi ternyata Bapak Ibu kanker atau tumor ini penyakit menurun. Jadi kalau di dalam riwayat keluarganya kita sebelumnya ada yang menderita kanker atau tumor, maka beresiko menurunkan ke generasi berikutnya. Bisa turun ke anak, ke cucu, cicit pun bisa dapat. Jadi keturunan tidak menular tapi menurun. Kemudian yang kedua juga ada faktor kimia dan fisika. Kalau kimia ini polusi udara yang disebabkan oleh asap-asap pabrik, asap kendaraan dan juga asap rokok. Nah kemudian untuk faktor fisika, fisika ini suatu gelombang elektromagnetik yang memancarkan radiasi dari suatu benda, jadi radiasi. Radiasi ini bisa didapatkan dari penggunaan komputer, laptop dan juga HP. Handphone ya. Nah ini yang paling sering kita gunakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah rasa Bapak Ibu ya kalau menelpon HP-nya panas, pernah kita rasa ya, bahkan mungkin sering. Nah kalau ini kita biarkan maka 5 atau 10 tahun kemudian itu bisa memicu terjadinya kanker pada otaknya kita. Apalagi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang suka menelpon sambil dicas. Nah ini lebih parah lagi karena radiasinya Bu meningkat 1000 kali lipat dari penggunaan HP biasanya. Anak-anaknya Bapak Ibu jangan dibiarkan bermain game sambil dicas karena yang pertama radiasi tinggi. Yang kedua kalau menggunakan HP sambil dicas cepat panas, bisa meledak dan ada beberapa kasus ya. Jadi jangan menggunakan HP sambil dicas. Apalagi ibu yang pasang alarm pada saat tidur HP-nya ditaruh di bawah bantal. Nah ini lebih parah lagi ya karena radiasi tetap mengalir dan kedua bisa juga panas, bisa menyebabkan ledakannya. Jadi tidak boleh HP-nya ditaruh di atas meja. Kemudian Bu ada makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Salah satu contoh pengawet yang sering dijumpai di masyarakat adalah penggunaan formalin atau pengawet mayat. Nah pengawet mayat ini biasa ada orang-orang mencampurkan dalam makanan. Contohnya makanan-makanan instan supaya expirednya lama, tahan lama ya. Kemudian di ikan segar biasa ya, ada beberapa orang penjual ikan, penjual ayam, penjual daging yang tidak bertanggung jawab mencampurkan dalam makanannya ya, cuma mengharapkan keuntungan. Nah, bisa membuat dagingnya terlihat segar sepanjang hari. Nah, padahal itu beresiko berbahaya ya, bisa memicu kanker. Kemudian yang kedua ada boraks atau pengenyal. Nah, boraks pengenyal ini Bapak Ibu sering dicampur dalam bakso, sosis, nugget, tahu, mie basah untuk mengenyalkan makanan. Nah, ini juga tentunya beresiko. Dan juga ada zat pemanis pewarna buatan, kemudian gaya hidup yang tidak sehat dan juga cara pengolahan makanan yang salah. Nah, ibu-ibu untuk cara ya, pengolahan makanan yang salah yang masih sering kita lakukan di rumah, itu adalah penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang atau lebih dari 2 kali penggunaan. Nah, jadi dulu meskipun minyak ini mahal, itu tidak boleh dipanaskan lebih dari 2 kali. Karena kalau minyak sudah dipanaskan lebih dari 2 kali, zat radikal hidup di dalamnya ya, zat radikal bebas.
Nah ini juga akan memicu terjadinya kanker atau tumor dalam tubuh kita. Jadi kalau ibu tidak mau basuh bu, jangan langsung dituang banyak minyak di kuali, tapi kita digunakan berulang-ulang ya. Tapi sedikit demi sedikit, secukupnya saja. Paling maksimal sekali bu 3 kali digunakan minyaknya. Lebih dari itu buang ganti yang baru. Makanya kalau tidak mau basuh jangan langsung banyak, tapi sedikit-sedikit ya. Nah jangan sampai kita sayang harga minyak kita yang cuma 20-an 1 liter. Kalau terkena kanker dan tumor nanti itu bukan cuma 20.000, bisa 20 juta, 200 juta, bahkan 2 miliar ya. Nah tetap harus jaga kesehatannya. Kemudian ada virus HPV dan juga virus hepatitis B. Nah Bapak Ibu ini semua di atas yang bisa memicu terjadinya kanker atau tumor di dalam tubuh manusia. Nah contoh-contohnya kanker seperti ini, kanker pada wanita, pada pria. Jadi kanker itu tidak mengenal usia, jenis kelamin. Semua beresiko terkena kanker. Bahkan pada saat ini dulu sudah banyak balita yang terkena kanker ya. Nah pembahasan pertama kita di sini ada kanker paru-paru. Jadi Bapak Ibu, kanker paru-paru ini kasus kanker paling banyak pada laki-laki dan nomor 4 pada wanita. Nah, siapa saja yang berisiko tinggi terkena namanya kanker paru-paru? Tentunya banyak perokok, Bu ya. Kewasun cuma itu tabu. Yang perokok aktif. Nah, aktif yang aktif. Kemudian yang kedua ada perokok pasif Bapak Ibu, kita yang perokok tapi menghirup asap udaranya. Nah, bahkan Dekat saya serius ibu baca cerita. penelitian pada saat ini mengatakan bahwa perokok pasif lah yang lebih berbahaya daripada perokok aktif. Nah makanya mohon maaf, mungkin bapak-bapak yang merokok boleh, kalau suka merokok boleh, tapi di luar ruangan. Jangan sampai membahayakan yang lainnya. Kedua anak apaan merokok? Kemudian polusi udara dan juga pekerjaan yang berhubungan dengan keramik, asbes, tambang, pekerja pabrik, industri dan lain-lain. Nah karena kenapa Bapak Ibu, ternyata ada beberapa penderita kanker paru-paru di awal-awal itu dia biasanya gejalanya belum kelihatan. Jadi meskipun sudah mengidap kanker paru-paru, biasanya gejalanya belum kelihatan. Nanti gejalanya ini akan kelihatan ketika perkembangan kanker tersebut sudah mencapai suatu tahap tertentu. Seperti yang pertama, sudah masuk berkelanjutan hingga mengalami batuk darah, kemudian selalu merasa kehabisan napas dan rasa nyeri di dada, kelelahan tanpa alasan, dan juga penurunan berat badan dan hilangnya nafsu makan. Nah di sini baru kelihatan kalau ternyata kita terkena namanya kanker paru-paru. Jadi kanker paru-paru dengan TBC itu ibu mirip-mirip gejalanya, tapi dia berbeda. Tapi penyebabnya bisa saja sama, dari rokok ya. Nah seperti itu. Mau apa? Kemudian seperti ini ya, paru-parunya yang sudah rusak, ini yang sehat masih putih bersih, dan ini semua sudah rusak. Nah tapi sayangnya karena papanya tidak ini Bu ya, tidak polos, makanya agak kurang jelas. Oh itu. Ternyata silau. Saya. Silau juga ternyata Bu ya. Anak ini harus perhatikan itu. Saya punya itu yang masih putih itu. Amin, insya Allah Pak ya. Ya. Nah, kemudian pembahasan kita berikutnya kanker serviks terus kita wanita. Jadi Pak, ini juga tetap diperhatikan, bisa disampaikan ke istri, anak, keluarga di rumah ya. Nah untuk wanita yang beresiko tinggi terkena kanker serviks, yang pertama mohon maaf, ada wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Nah kemudian wanita yang melakukan seks bebas, seks di bawah 19 tahun, dan juga yang menikah dini. Nah kemudian ada wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan daerah kewanitaannya, kebersihan ibu-ibu. Nah makanya poin ketiga ini akan saya berikan contoh, karena masih sering kita sepelekan. Contohnya ibu adalah penggunaan pakaian dalam. Nah baik pria maupun wanita ya. Jadi kalau kita pernah rasa pakaian dalamnya kita sudah lembab atau basah, itu usahakan langsung diganti. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan nanti pulang di rumah baru diganti. Jadi kalau mungkin kita ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang kegiatannya di kantor, di sekolah seharian sampai siang, bahkan mungkin sampai sore, usahakan bawa pakaian dalam dari rumah supaya bisa diganti pada saat di tempat kerja. Karena pakaian dalam Bu ya, yang lembab yang basah itu akan sangat mudah menanamnya bakteri atau jamur yang akan menyebabkan rasa gatal, iritasi, keputihan. Dan kalau ini terus-menerus kita lakukan, apalagi wanita, itu bisa mengarah ke kanker serviks. Nah, jadi usahakan kebersihannya dijaga. Kemudian yang kedua, wanita yang beresiko terkena kanker yang ada di badan rahim. Yang pertama, itu dia wanita yang tidak pernah melahirkan sama sekali. Kemudian wanita yang menstruasi terlalu dini, anak-anak yang terlalu cepat haid. Anak-anak SD sekarang tuh biasanya masuk kelas 2, kelas 3 sudah haid. Iya Bu. Nah beda dengan orang-orang dulu, nanti SMP, SMA baru haid ya. Sekarang beda. Nah karena pergaulan. Kemudian ada wanita yang terlambat menopause. Jadi kalau ada ibu-ibu yang usianya sudah 50 tahun ke atas di menopause, itu juga beresiko ya, rentang, ada resiko. Berpuasa begitu belum? Normalnya yang 45 sampai 50 tahun, di atas 50 tahun itu beresiko. Kalau masih 50 itu masih normal. Baru kalau memang keluar terus. Kita masuk uji obesitas. Aku masuk obesitas. Sekarang itu diperiksakan umur berapa? Aku masuk obesitas. Oh, sekarang diperiksakan dulu Bu, siapa tahu juga karena mungkin ada kelainan atau bagaimana.
Biasanya produksi hormonnya dia Kayak pidong mana buat usahakan juga. lanjut. Apalagi Nanti buat. biasanya kalau 50-an, 53 tuh biasanya masih dia agak normal, masih ada kakak, kalau 60-an sudah ya. Nah, kemudian ada wanita obesitas atau kegemukan. Oh, saya haram obesitas bro. Langsung badiat pulang dari sini. Yang beresiko terkena kanker yang ada di indung telur, dan pertama itu penggunaan alat kontrasepsi terutama pil KB atau suntikan lebih dari 5 tahun penggunaan. Boleh gunakan pil, boleh suntik, tapi jangan lebih dari 5 tahun karena efek sampingnya tinggi. Kalau mau yang jangka panjang KB-nya boleh gunakan susuk atau implan dan juga IUD atau spiral ya di rahim. Itu lebih rendah efek samping daripada pil atau suntik, ya. Nah, kemudian ada wanita yang mengonsumsi obat-obatan yang meningkatkan kesuburan dan juga tumbuh tumor di dalam ibu telur. Nama tumornya miom dan kista. Mungkin ibu pernah dengar. Nah, kalau miom ini daging yang tumbuh. Kalau kista dia berupa gelembung cairan darah dan nanah, jadi dia berbeda. Beda kista, beda miom, ya. Nah, ini rahim mancang sudah diangkat, dia sudah berdarah seperti ini. Kemudian ini yang sudah. Nah, ini polip. Polip ini berupa jerawat kecil di daerah kelaminnya wanita, bisa juga oleh pria ya. Ini penyebabnya jerawat kecil ini muncul di daerah kelamin. Mohon maaf, apalagi bisa sampai bahkan ke bokong. Itu penyebabnya tadi dulu, karena hal-hal yang mungkin kita hanya anggap sepele. Di mana pakaian dalam kita yang lembab, yang basah tidak langsung diganti. Makanya kalau pakaian dalamnya Bapak Ibu lembab basah langsung saja diganti karena bisa iritasi. Ditumbuhi jerawat kecil, bahkan bisa melebar dan membesar dan akan habis keseluruhan seperti ini. Nah, ini cuma berawal dari kebersihan. Nah, jadi kebersihan nomor 1, usahakan ya, jaga kebersihannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini penderita kista, badannya semakin hari semakin kurus, perutnya buncit, ini dah hamil di dalamnya kista. Nah, ini proses operasi pengangkatan kista, berat kistanya Bapak Ibu sudah mencapai 40 kilo atau sama berat dengan 1 sak semen. Nah, ini di Jawa ya, masih di Indonesia, ini kistanya. Tapi alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar, kistanya diangkat, pasiennya pun terselamatkan. Kenapa dia selamat Bu? Karena ini kistanya masih utuh, belum pecah di dalam. Yang jarang selamat biasa itu kalau kondisi kistanya sudah pecah di dalam, dia berisi cairan darah dan nanah. Nah, kista ini ada racunnya, bisa merusak organ-organ tubuh kita yang lain yang terkontaminasi dengan cairannya. Jadi kalau kista sudah pecah di dalam, dia terkontaminasi dengan organ tubuh kita yang lain, itu yang bahaya. Kemarin saya ada sosialisasi di Bitung, itu ada yang pernah menderita kista, dia sudah pecah ya. Nah, kalau orang kan dibius Bu ya, dibius pada saat operasi cuma bagian bawah, otomatis cuma bagian bawah. Nah, di atas kan masih terasa ya. Nah, dia rasa semua organ-organ tubuhnya yang terkena dengan cairannya seperti usus itu dia dikeluarkan, dibersihkan, kemudian dimasukkan ulang. Dia ceritanya kalau tidak salah di SMK, ya. Nah, seperti ini biasa jarang pasiennya selamat ya, karena racunnya sudah menyebar ke dalam tubuh. Nah, itulah bahayanya kista. Ini Bu kista kurang lebih 5 kilo. Nah, kalau ini miom ini daging. Kalau kista tadi cairannya, jadi beda. Nah, ibu-ibu ini gejala-gejalanya kanker serviks perlu diperhatikan. Yang pertama, itu ada perdarahan yang tidak normal. Jadi kalau mungkin ada ibu-ibu yang setelah melakukan hubungan suami istri, kalau keluar cairan berwarna coklat atau bahkan ada bercak-bercak darah, nah ini hati-hati, ini gejala awal dari kanker serviks. Kecuali kalau ibu-ibu sudah menopause. Kalau ibu menopause ada bercak coklat, ada bercak darah, itu biasanya normal. Tapi kalau belum menopause itu berbahaya, itu beresiko ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada keputihan secara terus-menerus atau keputihan yang berkepanjangan. Makanya keputihan ini juga tidak boleh dianggap enteng karena keputihan bisa saja awal dari kanker serviks. Dan juga ada rasa sakit setiap kali melakukan hubungan suami istri, haid terus-menerus atau haid yang berkepanjangan atau jangka lama panjangnya, dan juga selalu iritasi di sekitar daerah kewanitaan. Jadi ibu ini semua di atas gejala-gejalanya kanker serviks. Jadi kalau sudah dirasakan salah satu di antaranya, langsung memeriksakan diri. Nah, bagaimana cara mendeteksi kanker serviks? Ibu-ibunya itu bisa lakukan pemeriksaan pap smear atau IVA. Ada enggak ibu yang sudah pap smear atau IVA? Belum Bu ya. Nah, jadi untuk semua ibu-ibu yang sudah berkeluarga itu dianjurkan rutin untuk periksa pap smear atau IVA. Ini dilakukan di puskesmas atau rumah sakit. Ini sudah ditanggung BPJS, jadi sudah gratis. Bapak Ibu yang ada BPJS, ibu-ibu ya yang ada BPJS-nya bisa dilakukan di rumah sakit. 1 kali 1 tahun minimal, tapi lebih bagusnya per 6 bulan. Nah, semua ibu yang sudah berkeluarga rutin 6 bulan supaya bisa dideteksi, dipantau apakah ada perubahan dalam rahim atau tidak ada. Karena biasa Bu kalau kanker serviks ini gejala-gejalanya di awal biasanya belum kelihatan. Makanya pada saat ini banyak pasien yang pergi periksa tiba-tiba kanker serviksnya sudah mencapai stadium lanjut atau stadium 3 bahkan stadium akhir. Karena gejala-gejalanya di awal biasa tidak kelihatan. Nah, inilah perlunya rutin ibu-ibunya pap smear atau IVA ya. Nah, pemeriksaannya seperti ini dia kurang lebih ya. Nanti akan ada alat dimasukkan ke dalam bagian kita.
Ini tidak terlalu sakit, apalagi dulu sudah mereka ini tidak terlalu sakit ya, mungkin rasa agak tidak enak yang ada ya. Nah, kemudian pembahasan tidak berikutnya kanker prostat, khusus lagi bapak-bapak. Nah, nanti ibu lagi yang sampaikan ke suaminya di rumah, di keluarga di rumah ya. Dari kanker prostat ini jenis kanker pembunuh nomor 3-nya pria setelah stroke dan juga jantung. Kanker prostat ini tumbuh-tumor di kelenjar prostatnya pria. Nah, Bapak Ibu, pria seperti apa saja yang cenderung terkena kanker prostat? Yang beresiko pertama itu dia pria yang berkulit hitam atau gelap ya. Kenapa yang berkulit hitam atau gelap? Bapak Ibu, yang kita mohon maaf ya, beras negroid yang ada di kita. Orang Indonesia itu bukan hitam atau gelap, tapi coklat atau gelap ya. Nah, kenapa ras negroid ini beresiko? Karena merupakan penyakit keturunan bagi mereka ya. Dahulu itu di ras negroid atau yang ada di Afrika sana banyak yang menderita kanker prostat, makanya dia menurunkan ke generasi berikutnya hingga saat ini. Orang Papua pun tidak termasuk ya, beda ras ya. Berarti bukan bukan ya. aman kalau begitu. Kemudian yang kedua, pria yang berusia 50 tahun ke atas juga sudah Alhamdulillah. beresiko ya, karena hormon di dalam tubuhnya sudah tidak seimbang. Dan juga ternyata Bapak Ibu hubungan intim suami istri jarang, atau bapak-bapak yang suka menahan hasrat. Nah, ini juga Pak tidak boleh ya. Oh, harus diselurkan. Jangan tahan ya. Iya betul. Kalau normalnya Bu ya, normalnya berhubungan dalam kesehatan itu 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Jadi bukan 3 kali sehat Bu ya, 3 kali seminggu. Ya itu normal. Obat Bu ya. Nah itu normalnya dalam kesehatan. Apalagi yang mohon maaf yang mau program anak, itu tidak boleh terlalu sering. Kalau mau memprogram anak itu yang bagusnya 1 kali 1 minggu. Nah karena tiap hari. Iya tidak boleh. Biasa juga ada beberapa pasien Pak atau klien yang memeriksakan diri karena dia cepat mau ada anak, makanya dia setiap hari. Nah itu salah. Karena kualitas spermanya tidak bagus. Jadi kalau mau kualitas ya betul Pak Bu ya. Jadi kalau mau kualitas spermanya bagus 1 kali 1 minggu ya. Nah seperti itu. Kemudian ada pria yang jarang berolahraga atau yang merokok, lagi-lagi yang merokok Bapak Ibu ya. Nah ini semua yang beresiko tinggi terkena yang namanya kanker prostat. Nah ini dia gejala-gejalanya kanker prostat. Yang pertama itu gejalanya susah buang air kecil atau kebalikannya terlalu sering buang air kecil. Pada saat buang air kecil terasa sakit, tidak tuntas dan kadang masih merasa menetes-netes. Nah gejalanya yang kedua sering sakit bagian bawah perutnya, sering sakit bagian bawah punggung, di pergelangan paha bahkan sampai ke kaki. Nah kalau kanker prostat Bapak Ibu sudah parah, nanti pada saat buang air kecil dia akan bercampur dengan darah karena dia sudah membengkak di sekitarnya, pembuluh darah di sekitarnya itu sudah pecah. Makanya pada saat buang air kecil akan bercampur dengan darah ya. Nah ini gejala-gejalanya. Prostat seperti ini stadium 1, 2, 3 dan juga 4. Nah Bapak Ibu kalau sudah stadium 4 ini bahaya ya, karena kenapa? Itu biasa diangkat bersama alat kelamin prianya, jadi habis kesembuhan Bu ya. Hilang masa depan nih. Masa depannya bapak-bapak, makanya Pak saya kesehatan. Semua faktor pemicunya tadi harus dihindari. Nah pembahasan kita terakhir Bapak Ibu ada kanker payudara ya. Kanker payudara ini jangan salah Bapak Ibu, bukan hanya untuk wanita, pria pun banyak yang terkena kanker payudara. Nah di Gorut banyak, di Bitung saya sendiri sudah temukan penderita kanker payudara pada laki-laki. Dan baru-baru ini salah satu artis ya, presenter Indonesia, Robby Purba Ibu ya. Mungkin Ibu pernah lihat beritanya, itu terkena tumor payudara. Sudah dioperasi, sekarang masih proses pengobatan ya. Nah kemudian kita masuk bagaimana, ada pun wanita ya yang beresiko tinggi terkena kanker payudara. Yang pertama itu dia wanita yang setelah melahirkan tapi tidak mau menyusui bayinya. Nah itulah pentingnya untuk mengasihi. Nah kemudian yang kedua ada wanita yang mau menyusui bayinya tapi hanya payudara sebelahnya saja, sebelahnya tidak mau. Jadi biasa Bapak Ibu ada yang tidak mau menyusui sebelahnya itu boleh dipompa, dikeluarkan nasinya ya. Pokoknya Bu ya biar adil. Nah itu betul sekali, bisa juga dibantu bapaknya, tidak apa-apa. Ini bukan cuma lelucon ya, boleh. Boleh. Ya terkena kanker payudara Bu ya. Banyak teman saya sendiri di pos Bu ya, itu dia terkena tumor di payudara. Nah karena kenapa dia ada keturunan masih gadis. Nah ada beberapa juga pasien terkena kanker payudara karena pernah jatuh, pernah terbentur di pintu. Nah itu banyak ya. Nah jadi itu penyebabnya bisa saja dari itu, bukan cuma dari yang saya jelaskan ini ya. Nah jadi mungkin waktu kecil dia ada pernah jatuh, ada benjolan. Nah benjolan itu yang bisa berubah menjadi kanker kalau tidak segera ditangani. Kalau tidak diangkat atau mungkin tidak pengobatan, itu yang mengarah ke kanker ya. Nah, makanya kalau sudah ada benjolan langsung diperiksakan diri. Nah tidak boleh dikasih biar ya. Nah kemudian ini ada wanita obesitas atau kegemukan juga beresiko ya. Ada beresiko. Nah untuk gejala dini dari kanker payudara yang pertama yang sudah saya katakan tadi itu benjolan.
Jadi kalau sudah ada benjolan yang tumbuh di seluruh tubuh kita, baik di bagian tubuh yang lain, apalagi di daerah sensitif seperti payudara, setiap leher usahakan langsung periksakan diri. Karena ditakutkan itu tumor. Nah, tumor jinak ini ibu tidak sakit, tidak kita merasa tidak terganggu dengan tumor jinak ini, tidak sakit, tidak rasa apa-apa meskipun kita tekan-tekan tidak sakit. Nah, itu berarti masih jinak. Nah, kalau jinak ini tetap dibiarkan meskipun pertumbuhannya lambat, perkembangannya lambat, bisa saja menjadi ganas, ya. Harus segera ditindaklanjuti. Kemudian adanya bintik-bintik dan putil-putil di sekitar kulit payudara dan juga selalu dirasa gatal, baik di bagian luar maupun dalam payudara kita. Nah, ini semua gejala-gejalanya ya. Nah, pendatangan ke payudara seperti ini, payudaranya keras dan membengkak. Nah, kalau dibiarkan dia bisa memerah terasa panas, ditumbuhi putil-putil seperti ini. Bahkan ini pendatangan ke payudara sudah operasi. Nah, ini sebenarnya sudah operasi ya, ada bekas jahitannya di sini. Sudah dilakukan operasi pengangkatan tumor payudara, tapi sayangnya Bapak Ibu kankernya muncul ulang di tempat yang sama. Bahkan sudah menjalar ke kelenjar getah bening yang ada di bawah ketiak. Nah, parahnya lagi dia bisa menjalar hingga ke belakang seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu penderitanya laki-laki, ini bukan perempuan. Ini juga laki-laki. Nah, ini laki-laki. Ini sudah berkadang membesar ya. Nah, kalau ini wanita yang darahnya sudah menetes-menetes, ini juga wanita yang sudah pecah, berlubang, mengeluarkan lendir yang baunya sangat tidak sedap. Ini yang sudah operasi. Tapi operasi ini biasanya tidak menjamin kesembuhan karena tidak menjamin Bapak Ibu semua sel-sel kankernya tadi itu terangkat atau tidak. Makanya yang tertinggal bisa muncul ulang di tempat yang sama bahkan di bagian tubuh yang lain ya. Nah, bagaimana cara mendeteksi kanker payudara ini? Ibunya bisa lakukan mamografi di rumah sakit. Nah, bisa diperiksakan diri. Kalau belum sempat, bisa kita periksakan sendiri di rumah dengan cara skema sadari atau sadar memeriksakan payudaranya sendiri di rumah. Jadi Bapak Ibu rutin ya diperiksa payudaranya sendiri di rumah, apalagi ibu-ibunya harus rutin. Nah, ibu-ibu ini dilakukan pada saat mandi. Nah, dengan pakaian di bagian atas dilepas semua Bapak Ibu ya, bagi ibunya paling sering yang harusnya ya. Bapak-bapaknya juga boleh, tapi lebih ke ibu-ibunya. Ini dilakukan pada saat mandi dalam keadaan berdiri, tidak boleh duduk ya, lebih bagusnya itu berdiri. Nah, ditaruh sabun payudaranya, dioles sabun biar licin. Kemudian angkat tangan, pegang bagian leher belakang. Angkatnya tidak boleh cuma angkat begini toh, harus pegang bagian leher supaya dia bisa kita periksa secara seksama. Kemudian diusap searah jarum jam Bapak Ibu, 3 atau 4 jari searah jarum jam payudaranya, mulai dari luar sampai dalam pelan-pelan ya supaya bisa diperiksa secara seksama. Kemudian dicek bagian bawah ketiak di bawah leher karena di sini tepatnya kelenjar getah bening. Nah, periksa lagi bagian payudara sebelahnya, bawah ketiak lagi, bawah leher. Terakhir ibu pencet putingnya. Jadi harus dipencet putingnya Bapak Ibu karena kenapa? Kalau misalnya ibu pencet putingnya sedangkan ibunya tidak hamil, tidak menyusui, sedangkan ada cairan yang keluar dari puting payudara, berarti itu gejala awal juga dari kanker payudara. Karena normalnya ibu tidak hamil, tidak menyusui, tidak ada cairan apapun yang keluar ya. Jadi bagi bapak-bapak juga kalau ada cairan yang keluar, berarti itu harus diperiksakan ya. Ditakutkan itu gejala dari kanker payudara. Nah, kemudian kita lanjut. Ini ya bentuk-bentuk dokumentasi yang yayasan kami lakukan di berbagai instansi. Nah, ibu kita masuk di cara pencegahan kanker, mungkin setuju ya Bapak Ibunya kalau mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju Bapak Ibu ya? Iya. Nah, karena kenapa kanker ini bisa kita cegah? Buat apa kita obati kalau sebelumnya bisa dicegah? Nah, jadi belum terlambat Bapak Ibu. Kanker ini bisa kita cegah dengan 2 cara, dari luar dan juga dari dalam. Untuk mencegah kanker dari luar, pertama-tama Bapak Ibunya lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Jadi makannya harus teratur. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan juga sayur. Hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging, jeroan, dan santan-santan. Boleh makan daging, boleh makan santan, tapi jangan setiap hari. Apalagi dulu yang masih ada sisa-sisa daging kurbannya ya, masih boleh disimpan-simpan di freezer, tahan sampai 2 tahun ya. Boleh. Nah, kemudian santannya juga tidak boleh setiap hari Bu, 1 kali saja 1 minggu itu maksimal. Nah, itu sehatnya. Karena santan ini selain menyebabkan kanker dan tumor, bisa menyebabkan penyakit sekarang, asam urat, kolesterol, tekanan darah Bu ya. Nah, boleh tapi jangan 1 kali 1 minggu saja. Kemudian ibu-ibu hindari makanan dan minuman yang ada pengawetnya. Untuk contoh-contoh pengawet sudah saya jelaskan tadi, dan juga lakukan olahraga secara teratur. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa lakukan ke-5 poin di atas dengan maksimal setiap hari, maka insya Allah kita itu akan hidup sehat, bukan hanya terhindar dari kanker dan tumor. Namun pertanyaannya, mampu nggak kira-kira Bapak Ibunya lakukan ke-5 cara di atas maksimal setiap hari tanpa melewatkan 1 poin? Bisa enggak? Susah ya? Bisa. Bisa Pak ya? Nah, jadi bapak-bapaknya yakin enggak bapak-bapaknya olahraga setiap hari? Nah, kalau bapak ibunya mungkin olahraga ya, memasak, cuci piring, ngepel itu termasuk olahraga ringan loh ya. Nah, oke, jadi Bacet. tapi
status ini semua saya kira ini boleh ya, tapi menurut survei setiap kali yang kami turun sosialisasi seperti ini, yang paling sulit kita lakukan itu yang poin keempat, menghindari makanan dan minuman yang ada pengawetnya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah betul ya, karena kenapa hampir semua jenis makanan dan minuman pada saat ini itu ada pengawetnya. Apalagi kita yang cuma suka instan-instan, semuanya serba instan. Nah, semuanya instan-instan. Ibu-ibu yang malas mencukur kelapa tinggal beli di warung ya. Nah, instan langsung jadi. Nah, itu semua boleh tapi dalam takaran tertentu. Nah, contohnya juga penyedap rasa, micin dan teman-temannya. Ibu-ibu boleh menggunakan micin ya, tapi otomatis itu akan dikonsumsi dalam jumlah berlebihan karena micin ini atau pengawet ini ada di semua jenis makanan. Ada di sayur, ada di ikan, ada di dabu-dabu, dikali 3 kali makan ya sehari. Belum lagi di cemilannya kita ya. Nah, kemudian untuk mencegah kanker dari dalam untuk ibu-ibu sudah ada vaksin untuk mencegah yang namanya kanker serviks. Nah vaksinnya ini ibu sudah ada di rumah sakit, tapi sayangnya vaksinnya ini belum ditanggung BPJS, masih mandiri. Kita harus suntik 3 kali supaya terhindar dari kanker serviks 5 tahun ke depannya. 5 tahun ke depannya baru vaksin ulang. Nah, namun biaya untuk 1 kali suntiknya ini sekitar 1,5 juta rupiah, sedangkan 3 kali suntikan ya. Nah, makanya Bapak Ibu banyak biasa orang yang bilang kalau kanker ini kantong kering ya. Nah, karena kita betul membuat penderitaannya jadi kantong kering karena pengobatannya yang mahal ya. Nah, tapi kalau mungkin ibu belum sempat vaksin, bapak-bapak yang belum ada vaksinnya, kita ada cara yang kedua yang tergolong gratis dengan cara mengonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Jadi Bapak Ibu sudah ada tanaman-tanaman alami, Bapak Ibunya bisa olah sendiri di rumah supaya nanti terhindar dari yang namanya kanker atau tumor. Ini tanamannya sudah diteliti. Nah untuk tanaman yang pertama yang ini sirsak ya. Nah ini banyak di daerahnya kita Bapak Ibu. Ternyata sirsak ini ada zat anti kankernya 35%. Apanya yang kita bisa olah? Nah, daunnya. Jadi ibu-ibu diambil yang kita gunakan itu daunnya yang sudah berbuah pohonnya minimal 1 kali. Jadi meskipun ibu-ibu ada pohon sirsaknya, tapi kalau pohon sirsaknya belum berbuah, belum bisa diambil daunnya. Tunggu dulu berbuah minimal 1 kali baru diambil daunnya. Daunnya ini Bapak Ibu diambil 5 lembar. 5 lembar ini jangan yang terlalu tua, jangan yang terlalu muda, yang sedang-sedang. Nah, tidak boleh lewat dari 7 lembar, maksimal 7 lembar paling banyak ya. Nah, 5 atau 7 lembar diambil, cuci bersih, rebus menggunakan air 3 gelas. Lalu tersisa 1 gelas. Nah, ini Bapak Ibunya minum. Dalam 1 minggu boleh diminum 1 kali, boleh 2 kali. Tidak boleh diminum setiap hari. 1 minggu cuma 1 kali atau 2 kali rutin selama 1 tahun, jangan putus. Aduh. Nah, jadi setiap minggu Bu harus minum selama 1 tahun. Kalau ibu sudah konsumsi selama 1 tahun, maka perlindungan dari semua jenis kanker dan tumor untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depannya baru dikonsumsi ulang. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali atau 2 kali selama 1 tahun. Buahnya? Ya. Kalau buahnya boleh juga di jus. Cara konsumsinya juga 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu. Tapi sayangnya tuh semua daunnya masih ada di sampingnya, buahnya masih ada di sampingnya. Salah satunya kalau untuk daunnya bisa menurunkan tekanan darah. Jadi Bapak Ibu yang ada darah rendahnya belum bisa minum untuk daun sirsak karena bisa menurunkan cepat, dia menurunkan tekanan darah, takutkan drop ya. Nah kemudian kalau untuk buahnya Bu, dia asam, ditakutkan mahnya meningkat asam lambung ya. Tapi dia Bu kalau misalnya untuk buahnya tidak boleh campur apa-apa. Tidak boleh campur gula, susu, madu tidak boleh karena itu mengganggu dia khasiatnya. Makanya untuk tanamannya ini belum terlalu disarankan, apalagi bagi Bapak Ibu yang ada keluhan penyakit yang sudah dijelaskan tadi. Nah kemudian yang kedua kita ada tanaman berikutnya, mungkin Bapak Ibunya pernah ikut penyuluhan sebelumnya. Ini namanya temu putih. Temu putih. Nah temu putih Bu ya. Temu putih ini mirip temulawak, mirip kunyit putih, mirip juga jahe tapi bukan, hanya mirip saja. Apa yang menjadi pembeda? Yang pertama ini pada tulang tengah daunnya berwarna merah ungu, jadi dia daunnya sudah polos, ada merah ungu tulang tengahnya. Nah kalau sudah berusia 2 atau 3 tahun Bapak Ibu dia berbunga ungu seperti ini. Nah yang berbunga ungu ini kita ambil umbinya ini sudah mencapai 95, sudah sangat tinggi. Nah Temu putih, temu putih. yang putih Pak ya. Biasa di bawah pohon kafe. Nah, biasa di agak tempat-tempat lembab dia tempatnya. Jangan, tapi jangan ke sini. Kalau Iya, kalau sirsak sini itu iya. berapa lembar mau dirobos? 5 sampai 7 lembar Pak. Kalau darahnya Bapak normal boleh dikonsumsi rutin ya selama 1 tahun untuk pencegahan. Apalagi mohon maaf Bapak kan perokok, nah otomatis kan sudah ada faktor resiko pertama ya. Nah itu bisa dikonsumsi. Nah kalau untuk Daun tubuh, sirsak itu menurunkan darah tinggi. iya menurunkan Kolesterol, tekanan darah dia kolesterol Pak. bisa juga. Dia kolesterol juga bisa tapi dia agak lambat. Anti mulai. Dia, lambat.
lambat. Bukan Pak Nah ini Agus, juga bagus untuk Bapak kolesterol. Nah kita kembali dulu ke pembahasannya supaya Bapak Ibunya bisa perhatikan. Nah dia umbinya ini berwarna putih krem polos Bapak Ibu ya. Kalau kita cium bau jamu, kalau dijilat paling pedas. Nah itulah temu putih. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang dapat tanaman daunnya sama, bunganya sama, umbinya juga sama putih, tapi kalau dicium wangi, dijilat kayak kaca mentah, salah. Itu berarti temu kunci. Temu kunci yang orang-orang Jawa biasa campur di masakan. Nah ini dia berwarna putih krem polos. Kalau kita cium bau jamu, dijilat pahit pedas, pahit sekali, bahkan habis minum air masih tetap Pahit pahit. sekali. Nah itulah temu putih. Meskipun pahit, manfaatnya sangat besar, ya. Nah banyak sekali Kalau manfaatnya. yang begitu tidak ada yang apa yang pakai yang mengandung temu putih ini yang sobar Oh iya. Nah, Memang kita tidak kenal. dia mirip juga kencur, tapi bukan ya. Iya ada. Kalau di daerah Nih, sana memang ada Pak Kita. kenal itu yang- Ada sama yang warna ungu ya. Nah, oke, makanya Ibu diperhatikan untuk cara pengolahannya ya, karena masih banyak juga orang-orang yang mengolah tapi caranya masih salah. Nah, yang pertama itu diambil umbinya yang sudah berbunga ungu. Nah, kemudian kalau misalnya kalau belum iris. berbunga ungu juga belum bisa diambil ya, karena Berarti kalau ada bunganya belum bisa diambil. iya, karena masih rendah dia. Nah, masih rendah. Kalau sudah berbunga ungu berarti awalnya putih dia bunganya, kemudian berubah menjadi ungu. Nah, kalau ungu Berarti dia semua ini. Nah, dia biasanya agak lama, kurang lebih 2 atau 3 tahunan baru berbuah ya. Tergantung Nah, di sini kesuburan tanah. temulawak putih itu istilah temulawak badi. Biasa orang tua bilang temulawak badi. Astaga bilang ke sana. Alas ibu terlalu tutup supaya dapat lihat gambar. Oh. Masih tim kepi. Oke, kita lanjut Bu ya. Nah, itu cara pengolahannya, diambil umbinya yang berbunga ungu, kemudian dikupas, dibuang bagian kulit luarnya, yang di dalam saja yang diambil, ya. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang pernah perhatikan, kalau wortel dibelah Bu itu macam ada lingkaran tengah di dalam. Ada bawah kuning Iya, yang cuma lingkaran tengah di dalam ini mungkin Ibu sudah sering lihat Bu ya. Iya. Cuma iya, cuma kecil ya di dalam dia, agak bakrem yang di dalamnya di tengah itu. Nah itu yang kita ambil karena di situ saya tampilan kernya. Kemudian Bapak Ibunya iris tipis-tipis seperti mengiris bawang. Lebih tipis lebih bagus karena dia mau dikeringkan. Jemur. Dikeringkannya di dalam ruangan seperti ini. Tidak boleh jemur terkena sinar matahari langsung di luar. Karena kalau langsung dipanaskan bisa merusak senyawa aktif di dalamnya. Jadi cukup diangin-anginkan dalam ruangan. Boleh dijemur di luar tapi dengan syarat ditutup menggunakan kain hitam supaya panasnya tidak langsung tembus ke dalam. Ya. Nah, biasa kalau di dalam ruangan kurang lebih 1 mingguan sudah kering. Jadi kalau sudah kering Bapak Ibu tidak direbus tetapi dihaluskan. Nah kalau sudah kering dihaluskan boleh ditumbuk, boleh di blender kering, boleh digiling. Nah nanti dia hasilnya seperti kurang lebih bubuk kopi. Nah yang menjadi bubuk tadilah Bapak Ibunya ambil 1 sendok teh, siram menggunakan air panas 1 gelas atau 200 cc. Nah ini juga Pak tidak boleh dicampur gula, susu maupun madu. Nah ini juga akan mengganggu hasilnya, jadi cuma temu dulu. Nah ini bisa dulu ditunggu hangat. Bapak Ibunya minum 1 kali sehari setelah makan selama 3 bulan berturut-turut. Cuma 3 bulan Bu kalau temu putih dikonsumsi, maka perlindungan dari kanker dan tumor untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depannya baru konsumsi ulang. Beda kalau sirsak harus minum selama jangka 1 tahun karena kandungannya masih 35. Kalau untuk temu putih cuma diminum saja 3 bulan setiap hari setelah makan, maka perlindungan untuk 5 tahun ke depan. Bisa pria bisa wanita. Mulai anak-anak di atas 5 tahun sudah boleh konsumsi aman. Yang tidak boleh minum temu putih hanya ibu hamil, anak-anak di bawah 5 tahun, dan ibu yang menyusui bayinya belum 6 bulan. Di luar dari itu sampai lansia boleh, bisa pria bisa wanita, ya. Nah itu untuk pencegahan. Tapi kalau pengobatan dan sudah terkena kanker tumor, miom, kista, yang ada gejala-gejalanya, mohon maaf kanker serviks, gejala-gejalanya itu 3 kali 1, pagi, siang, dan malam diminum sampai sembuh. Bahkan Bapak Ibu temu putih ini sekaligus untuk pengobatan Bapak Ibu yang ada keluhan asam urat, kemudian diabetes atau gula, mas kronis, nyeri lambung, ambeien, masalah haid yang haidnya mungkin tidak teratur karena menggunakan KB, kemudian ada keputihan yang ada tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah ya, dan juga yang ada kolesterol tinggi dan sinusitis. Nah kalau temu putih Ibu hanya untuk pengobatan darah rendah, tapi kalau temu putih baik darah rendah maupun darah tinggi itu boleh aman, dia tidak ada efek samping, dia menormalkan tekanan darah ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah minum temu putih itu ibarat menyelam sambil minum air. Selain kita terhindar dari kanker dan tumor, maka semua penyakit ini dia akan mengikut, tersembuhkan dengan sendirinya. Ya, kalau Bapak Ibu minum temu putih itu mau enak badan, ringan badan ya, tidak mudah capek, tidak mudah sakit. Nah, karena dia menjaga sistem kekebalan tubuh.
Nah seperti ini dia tanamannya kurang lebih dengan temulawak. Nah seperti ini ya, tapi kurang jelas juga. Nah Bapak Ibu, ini kegiatan rutinitas yayasan kami. Jadi yayasan kami juga melakukan pengumpulan bibit tanaman temu putih. Nanti ini bibitnya akan dibagikan secara gratis ke seluruh masyarakat yang sudah ikut penyuluhan seperti ini. Jadi kalau mungkin ada Bapak Ibu yang suka mau tanam tanamannya tapi mungkin bibitnya belum ada, bibitnya itu bisa dijemput secara gratis di tempat tinggal kami tadi di Marisa Selatan, di Komplek Pasar Tua, di Muka Koramil. Bapak Ibunya bisa jemput secara gratis, cuma tidak dipungut biaya. Supaya Bapak Ibunya kenapa budidayakan, dikonsumsi supaya insya Allah kita semua yang hadir mendengarkan itu bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah saya jelaskan tadi. Nah Bapak Ibu yang mau jemput tanamannya boleh simpan nomor saya di atas, boleh dihubungi kalau mau berangkat ke sana. Bisa telepon, SMS, WA ya. Ini foto saja uti foto. 0822 Foto jo uti foto baru kirim ke di WA. Atas nama Liana, ini nomor saya pribadi. Kalau ada Bapak Ibu yang mau tanya-tanya, konsultasi, share tentang kesehatan, bisa juga melalui nomor saya. Foto jo uti. Nah itu temulawak putih itu Bu. Ada kalau di sini pakai temulawak yang kuning. Lalu ada penjelasan tadi temulawak putih. Kira-kira apa perbedaannya temulawak putih dan temulawak kuning yang biasa dipakai oleh orang-orang di sini? Oke, bagus sekali pertanyaannya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Profesor Dr. Hembing yang sudah saya jelaskan tadi penemu obat ini. Nah, jadi semua tanaman-tanaman rimpang itu dia sudah teliti seperti temulawak, kunyit putih, jahe, lengkuas, semua itu sudah diteliti. Dan yang paling tinggi, semua ada zat anti kankernya. Dan yang paling tinggi zat anti kankernya itu di temu putih ini. Nah, jadi dia tetap, kalau temulawak kan tetap ada zat anti kankernya, cuma dia masih rendah. Kemudian dia belum aman dikonsumsi untuk jangka panjang karena masih ada efek sampingnya. Beda dengan temu putih. Kalau temu putih yang pertama itu dia kandungannya sudah sangat tinggi, kemudian dia tidak ada efek samping, aman dikonsumsi jangka panjang. Yang jelas sesuai dengan cara pengolahan, takaran yang sudah saya jelaskan tadi itu aman dikonsumsi jangka panjang. Seperti itu Pak. Saya kira cuma itu perbedaannya. Boleh juga dikonsumsi untuk menjaga ini ya, temulawak kan salah satunya itu bisa juga meningkatkan nafsu makan. Kalau ini juga dia bagus untuk nafsu makan. Kira-kira di rumah ada tanam temulawak kuning. Ah itu juga boleh dikonsumsi Pak, cuma sayangnya tidak boleh setiap hari. Temulawak kuning sebanyak. Sudah banyak ya. Ada yang di Jerman, kenapa penyakit kanker yang seperti yang dijelaskan tadi di badan. Dia kan ada minta-minta terus itu temulawak. Dia minum. Nah, habis temulawak, dia juga mati. Ini memang so ajar. Kirimkan sama aku sih. Saya kira habis temulawak sembuh. Kita minum yang temulawak. Bukan berarti tidak ada guna Pak ya. Semua Kelebihan. yang di tumbuhan-tumbuhan yang ada ini semua ada manfaatnya. Beda-beda ya, tapi ada kadarnya masing-masing. Ada yang rendah, ada tinggi. Tidak ada penemuan Setelahnya dia Pak Guru, dia bantu, dia tidak tahu, dia tahu, tidak masih hidup. Karena so habis kan, makanya dia juga mati. Sebenarnya boleh juga untuk cuma untuk pengobatan kanker dia belum bisa Pak karena kandungannya masih rendah dan juga itu satu tadi efek sampingnya mungkin salah satunya dia mohon maaf dia mungkin cepat karena kenapa? Karena dia tetap ada efek samping untuk temulawak ini dikonsumsi jangka panjang dan kandungannya masih rendah. Kalau misalnya mau ini temulawak putih sudah banyak yang sembuh alhamdulillah. Teman saya sendiri yang sudah saya maksud tadi Bu yang ada benjolan payudara kiri kanan karena dia ada keturunan sekarang sudah hilang sama sekali sudah tidak ada. Papa saya sendiri ada benjolan sebesar bola pingpong di belakang itu sudah tidak ada, sudah hilang. Tinggal satu yang di sini sebesar kelereng karena minum temu putih ya. Itu saja rutin, tidak ada efek samping dia. Nah, aman. Sebanyak kamar Ada aku. lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau saya punya itu yang nyeri dada sebelah kiri itu pengaruh apa? Jadi bagian dada? Iya. Di bagian tulangnya atau bagian dalam? Kasih lihat. Sebelah sini. Buka. Tahu saya tidak tahu kalau bagian dalam atau bagian luar. Tapi tidak ada benjolan. Tidak ada. Tidak ada. Itu biasanya juga karena ini Bu, Pak akibat banyak pekerjaan banyak Ya. itu kurang minum air putih. Ya mungkin. Nah, jadi apalagi mohon maaf Bapak kan perokok. Bapak kan sudah tahu perokok harus banyak-banyak minum air putih, jangan terlalu lama duduk. Nah, itu saja perbanyak minum air putih dulu. Biasa karena iya, biasa. Oh berarti yang kanker paru itu nanti ada benjolan kan? Tidak selamanya kalau paru-paru Pak bisa dengan cara melihat gejala-gejalanya tadi. Karena biasa kalau kanker paru-paru dia tidak menonjol dia gejala-gejalanya nanti diketahui setelah melakukan pemeriksaan lab atau mungkin foto bisa difoto atau mungkin pemeriksaan lab baru bisa kita ketahui. Kalau untuk nampak dari luar biasanya tidak ada.
tapi gejala-gejalanya biasa penderita kanker, semua jenis kanker ya, itu berat badannya biasa turun drastis tiba-tiba. Kemudian dia nafsu makannya berkurang, baru susah mau naik berat badannya ya. Nah, nafsu makan tidak ada, tidur kurang, nah itu bisa semua menjadi gejala. Nafsu hilang. Ini Pak Guru khawatir yang satu dia kena kanker payudara. Bukan payudara. Oh, itu CP paru-paru. Ada sebelah laki-laki kan ada. Biasanya perbanyak minum. Ada, Kalau bisa rokoknya dikurangi. Kalau tidak bisa langsung. Apa dia ada dengar-dengar ini? Kalau mungkin awalnya 5 batang, mungkin Payudara. perbanyak minum air putih saja. Biasa juga karena efek terlalu kurang minum air putih. Ya. Ya, Ada lagi? ganteng lagi. Ganteng lagi loh. Boleh Bu, hubungi saja sama kita juga tidak di pos. Ada di sana tanamannya sudah berdaun. Dulu banyak sekali kita tanam dan banyak yang jemput. Di pos yang jual susu itu. Yang putih hijau Bu. Iya. Dan masih ada lagi satu ibu yang saya lihat di situ ada KB yang minimal dia 5 tahun Iya, maksimal. itu maksimalnya itu kalau misalnya lewat dan makan nampaknya apa sih? Dia beresiko terkena yang pertama miom dan juga Oh, kusta. ini dia teknik Karena itu. kenapa hormon yang kita masukkan ke dalam tubuh kita terus apalagi pil. Pil kalau setiap hari kita konsumsi itu kan otomatis hormon ya yang kita masukkan ke dalam tubuhnya kita. Kalau hormon di dalam tubuhnya kita sangat tinggi, nah itu bisa menyebabkan salah satunya kista. Dan rata-rata banyak yang terkena kista atau miom karena penggunaan alat kontrasepsi yang jangka panjang seperti itu Pak. Ya. Oh, Dia nampaknya di beresiko. situ Iya. kalau dia lewat tadi. 5 tahun. Saya tidak bagaimana ibu, itu saya punya istri sudah 26 tahun pakai itu KB pil. Sampai hari ini tidak ada. Macam dia. Iya. Bonus itu Uti alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi ini kan yang kita masukkan beresiko. bilang dampaknya begitu. Tanam. Tapi pengalaman sudah 26 tahun lebih ada. Betul juga Pak ya, mungkin karena didukung dari makanannya bagus, mungkin pola hidupnya bagus. Orang-orang sekarang dia tidak mempedulikan pola hidupnya, beda dengan orang-orang dulu. Orang-orang dulu makanannya masih bagus, sekarang anak-anak masih kecil, makanannya sudah tidak aman. Makanya dia besar kemungkinan, beda dengan orang-orang dulu ya. Nah, karena dari ke pola hidupnya kita juga. Ya, nah, pola hidup juga ini sangat berpengaruh ya untuk kesehatannya kita. Saya kira seperti itu. Bisa Pak ya? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan yang masih mau bertanya nanti bisa juga lanjut melalui langsung di atas. Nah, oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup penyuluhannya juga ada informasi terakhir. Kalau mungkin di sini ada Bapak Ibu juga yang sudah butuh ya mau melakukan pencegahan pengobatan kanker dan tumor, tapi mungkin tanamannya belum ada. Nah, di sini di yayasan kami juga itu ada rekomendasi temu putih yang sudah disempurnakan. Tapi Bapak Ibu kita tidak ada bawa, tidak ada jual. Nah, kita rekomendasi untuk mempermudah Bapak Ibunya bisa dicari, bisa dibeli. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ikut penyuluhan sebelumnya. Ada, lalu pernah di sini. Ya. Nah, ini namanya Acetoria. Ini sudah ada BPOM-nya. Iya. Isinya ini 90 kapsul. Nah, ini sama sekali juga tidak ada di sampingnya. Yang saya maksud teman saya konsumsi yang ini Bapak Ibu ya. Bapak saya juga minum yang ini. Ibu Nur pernah beli ya. Nah, jadi isinya temu 200. Nah, harganya tetap sama 250 satu botol. Nah, ini bisa dibeli online, bisa juga dibeli di CPK Nusantara. Bagaimana cara konsumsinya? Untuk kita yang masih sehat-sehat, yang mau pencegahan, diminum 1 kapsul 1 hari setelah makan selama 3 bulan berturut-turut atau habis 1 botolnya. Jadi kalau habis 1 botol Bu, itu jangka perlindungan 5 tahun. 5 tahun ke depannya baru konsumsi ulang. Sama dengan temu putihnya. 250 Bu 1 botol. Nah, iya kalau di online 450 betul. Nah, kalau di online 450 bisa dicek sendiri. Di Shopee, di Tokopedia itu 450. Nah, kalau di CPK Nusantara di Bengkulu 250. Ini juga bisa untuk pengobatan. Nah, nanti juga kalau ada Bapak Ibunya mungkin yang sudah membutuhkan, masih sulit mendapatkannya, bisa juga kita bantu dipesankan melalui yayasan kami dengan cara mengisi formulir seperti dulu Bu ya. Nah, jadi kalau dipesankan melalui yayasan kami harganya tetap sama 250. Nah, kenapa harganya cuma 250? Karena kita bekerja sama dengan distributornya. Makanya harganya terjangkau, beda dengan di online ya. Nah, mungkin kalau ada Bapak Ibunya yang membutuhkan bisa dituliskan namanya, nomor telepon, jumlah berapa botol yang dibutuhkan, serta alamat lengkapnya. Tapi Bapak Ibunya tidak usah khawatir, bagi yang memesan ini tidak